Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mursyid Official Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam rubrik kisah sahabat, ya, inspirasi dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja sangat luar biasa, sangat memotivasi kita, khususnya dalam perjuangan-perjuangan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyokong daripada agama ini, menjadi pejuang dari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kali ini kisah datang dari luar kota Mekah, atau selama ini yang kita ceritakan adalah ya, sahabat-sahabat, ya baik itu muhajirin maupun ansar. Namun ada satu sahabat yang namanya mungkin kurang dikenal, ya, tapi nanti kita akan perkenalkan. Ya, ada sesuatu yang sangat terkenal dari beliau, ya, atau efek dari dakwah beliau yang sangat terkenal. Kita bahkan ya, sering menyebutnya. Ya. Sahabat kita di kesempatan ini adalah ya, yaitu Tufail bin Amru ad-Dausi. Tufail bin Amru ad-Dausi. Ya. Nah, mungkin sekilas nama ini agak asing atau jarang terdengar. Siapa Tufail? Ya. Namun mungkin para sahabat sekalian pernah mendengar yang namanya Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat terkenal, bahkan dikatakan bahwa beliau meriwayatkan hadis terbanyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hubungannya Abu Hurairah dengan Tufail bin Amru ad-Dausi? Ya, yang pertama kita perlu ingat bahwa nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Jadi antara Tufail dan Abu Hurairah itu satu kabilah. Ya. Dan yang kedua, ternyata yang mengantarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis terbanyak ini, masuk ke dalam Islam adalah penyebabnya, salah satu sebabnya berkat dakwah Tufail bin Amru ad-Dausi. Berkat dakwah beliau. Dan tentu saja beliau tidak akan kekurangan pahala selama apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi. Bahkan sampai saat ini kita sering menyebut hadis riwayat Abu Hurairah atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Hurairah ini yang mengantarkan keislaman, mengantarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu Tufail bin Amru ad-Dausi. Tufail bin Amru ad-Dausi. Nah, pertama-tama sahabat sekalian dirahmati Allah, ya setelah kita mendengarkan ya profil singkat atau hal yang mungkin membuat kita tercengang tadi ya, tentang ternyata beliau ini, ya, Abu Hurairah ini adalah buah dakwah dari Tufail bin Amru ad-Dausi. Jadi tidak sembarangan. Nah, selanjutnya kita mengenal sedikit, ya, memperkenalkan sedikit bahwa beliau ini dari ya, suku Daus, yaitu suku yang ada di luar dari Mekah, ya, sudah dekat dengan pantai, ya, sudah dekat dengan Laut Merah, ya. Jadi sehingga kabilah beliau ini jauh dari kota Mekah. Namun beliau ini dianggap sebagai tokoh, ya, di kabilahnya. Tokoh yang cukup terkenal di kabilahnya. Apatah lagi beliau ini dikenal sebagai orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Dalam ungkapan Arab, ya, dikatakan bahwa pancinya itu pancinya itu jarang bersentuhan dengan api, atau dalam artian selalu dihidangkan. Selalu dihidangkan. Kemudian ya, juga ada ungkapan Arab mengatakan bahwa pintu rumahnya itu membuat orang tidak capek mengetuk. Ya, kenapa? Karena beliau sangat menerima tamu, merespon ya, cepat ketika tamu datang.
Karena sebagian kita ya kalau mendengarkan tamu itu datang ya kadang ogah-ogahan ya, apalagi kalau tamunya tidak terlalu penting. Tapi bagi Tufail bin Amru ini itu sangat direspon cepat ya. Kemudian beliau juga dikenal dengan orang yang sering ya memberi makan orang-orang yang fakir ya, dan juga ya, beliau ya, selalu berupaya untuk menciptakan rasa aman bagi orang-orang yang terzolimi ya, dan juga beliau adalah orang yang senantiasa ya banyak sekali menolong orang-orang khususnya yang berada di kaumnya. Nah, beliau ini juga dianggap sebagai orang-orang yang ya, di antara orang-orang yang jiwa sastranya tinggi. Namun itu tidak mempengaruhi artinya kesombongannya dan lain sebagainya. Tidak ya, dianggap sebagai kecerdasan karena orang-orang Arab dulunya ya, orang yang berpendidikan itu dilihat dari kemampuan mereka untuk bersyair atau bersastra. Ya, sehingga orang-orang itu kalau saat ini kita lihat ya orang yang berpendidikan itu punya pemahaman akademik ya, ada apa namanya, ada ijazah atau pola pikir ya, ya pandai retorika, public speaking dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai orang-orang berpendidikan. Begitupun kurang lebih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang bangsa Arab di zaman Rasulullah itu dianggap berpendidikan ketika mereka ya mampu untuk mendendangkan syair, ya merangkai kata untuk bersyair. Nah, di antara kehebatan daripada Tufail bin Amr ini adalah juga memiliki ya kemampuan untuk bersyair. Nah, itu sekilas tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam peristiwa ini Tufail bin Amru ini suatu ketika dia ini tokoh ya, sehingga ketika beliau dalam suatu hari perjalanan menuju ke Mekah, maka beliau mendapat sambutan yang cukup hangat ya. Namun beliau tidak menyadari bahwa ada semacam gejolak di Mekah itu, yaitu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini mengenal tokoh-tokoh Quraisy karena sesama tokoh ya di Jazirah Arab itu biasanya saling mengenal. Dan beliau juga tokoh di kaumnya yaitu Ad-Daus, ya, Ad-Dausi, kabilah Ad-Daus. Nah, Tufail bin Amr ini ketika diketahui bahwa beliau datang ke Mekah, banyak yang ingin menyambut. Banyak tokoh-tokoh khususnya kafir Quraisy mendatangi, meminta dia untuk nginap di rumahnya, melayani dengan baik. Ya. Apalagi memang orang-orang kalau melintas Mekah itu seakan wajib untuk mampir di Mekah ya, di Ka'bah, di mana untuk beribadah tentu saja. Nah, di antaranya ini tadi ya, yaitu Tufail bin Amr. Nah, Tufail bin Amr ini ketika disambut ya, kedatangannya sebenarnya dia tidak mengetahui apa yang terjadi di kota Mekah, ya belum mengetahui secara persis. Ya. Namun ketika beliau disambut oleh tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, ya dijamu dan lain sebagainya, ya karena sekali lagi tokoh ya. Maka apa yang dilakukan para tokoh-tokoh Quraisy ini, dia pun berupaya untuk memberikan pengaruh kepada Tufail. Mengatakan bahwa nanti engkau akan ya siapa tahu ketemu dengan yang namanya Muhammad ya. Yang namanya Muhammad ya, orangnya begini dan seterusnya ya. Dia itu adalah orang-orang yang mendatangkan mudarat. Dia memutuskan hubungan silaturahmi, memisahkan hubungan anak bapak, saudara kandung, memisahkan semua hubungan antara paman dengan ponakannya dan lain sebagainya. Itu
berkonflik gara-gara Muhammad ini. Dan kata-katanya itu menyihir. Maka hati-hati, jangan sampai kamu mendengarkan apapun yang keluar dari mulutnya. Ya. Jadi nanti Anda akan ke Ka'bah, ya, mungkin akan mendapati dia atau pengikutnya. Ya, hati-hati, tutup telinga rapat-rapat. Ya, karena kalimat-kalimatnya itu bisa menyihir. Ya. Maka dengan kalimat itu, ya, apa yang diyakini oleh Tufail tadi itu pun sampai ke dalam hati beliau. Ya. Beliau pun, ya, di pikirannya bahwa, ya, kalau begitu saya akan berhati-hati. Bahkan kata beliau, ya, beliau meriwayatkan, dikatakan bahwa saya meletakkan, ya, penutup telinga, ya, dari kain, dari kapas, ya, untuk menutup telinga saya. Takutnya saya diajak bicara. Saya masuk ke Ka'bah, berhadapan dengan Ka'bah, ya, saya menutup telinga saya dan saya menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah tersebut. Saya khusyuk berdoa, ya, menyebutkan doa-doa saya di hadapan patung-patung itu. Nah, namun ketika saya berdoa, ya, saya berdoa, ya, saya melihat ada seseorang yang, ya, gerak-geriknya berbeda ini. Ya. Kok ibadahnya, dia beribadah, ya, seperti atau tidak seperti dengan orang lain beribadah. Ya. Tidak seperti orang lain menjalankan ibadahnya. Gerakannya kok beda. Maka Tufail ini sebagai orang yang, ya, sadar dan berakal, ya, tidak hanya dengan modal doktrin. Karena kita katakan beliau ini terpelajar, ya, seperti yang kita sebutkan. Jadi jiwa kritisnya itu bergejolak. Maka dia pun memperhatikan orang ini menjalankan ibadah di depan Ka'bah. Lalu setelah orang ini beribadah, dia beranjak dan pergi. Seketika Tufail ini penasaran dan ingin mengikuti, membuntuti orang yang, ya, beribadah tadi. Maka kemudian, ya, dia sampai pada satu tempat. Jadi ketika beribadah itu, Tufail merenung apa yang dilakukan oleh orang ini. Apa yang dilakukan, gerakan apa yang dilakukan, kemudian bacaan apa yang dia bacakan. Dia mengatakan, ya, saya mendengarkan bacaannya, ya, baik sekali. Makna-makna dari kalimatnya itu baik, bernada baik. Maka saya pun berinisiatif untuk membuntuti orang ini, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang beliau buntuti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika membuntuti itu, beliau pikirannya itu mondar-mandir, ya, atau bergejolak di pikiran. Apa maksudnya? Ya. Ada bisikan yang mengatakan bahwa, wahai Tufail, hati-hati. Kamu sudah diberikan peringatan. Kamu akan ketemu dengan orang yang sangat, ya, indah bahasanya, indah kata-katanya, yang bisa menyihir kamu sehingga kamu berubah. Bahkan mungkin bisa meninggalkan agamamu. Maka dari situ kemudian dibisik kembali. Ya, jadi ada semacam pergulatan dalam pikiran beliau ketika membuntuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan lagi, wah, tidak ada salahnya. Jadi pikirannya yang berkelahi. Tidak ada salahnya, wahai Tufail. Kenapa? Karena kamu bisa menyaring itu. Kalau memang baik, ya terima saja. Apa yang dia sampaikan ada kebaikan, ya terima saja. Dan kalau tidak baik, ya kan mudah untuk ditinggalkan. Cukup begitu saja. Kamu ini orang terpelajar. Ini di pikiran terus bergejolak. Di pikiran bergejolak. Apakah saya akan ke sana atau ke sini? Akan membuntuti atau tidak? Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah beliau, ya, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau pun betul-betul berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, apa yang terjadi ya, ketika beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Ya Muhammad, ya wahai Muhammad, inna qaumaka qad qalu li anka kadza wa kadza." Sesungguhnya kaummu ini, saya datang berapa hari yang lalu, saya datang ke sini. Ini saya baru-baru datang dan mereka menyambut saya dan menceritakan bahwa kamu ini begini dan begini begini. Ya, maksudnya memisahkan. Tadi ya kita sebutkan memisahkan ya, hubungan, memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan persaudaraan, ya dan lain sebagainya. Salah satu mudarat yang dimunculkan oleh ya, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saya sampai yakinnya sama kata-kata mereka, sampai-sampai saya meletakkan apa? Kapas di telinga saya untuk tidak mau mendengarkan dakwah yang katanya berbahaya itu. Namun ketika saya melihat kamu sholat, ya melihat Anda sholat, saya lihat gerakannya berbeda dan saya mendengarkan bacaan yang menurut saya tidak ada yang salah dari bacaan itu. Bacaan entah apa yang kau baca itu, wahai Muhammad, ya. Saya mendengarkan, ya, yang akhirnya membuat saya penasaran dan saya pun ya, mengikuti engkau. Coba mungkin bisa saya dijelaskan. Jadi beliau membuka hatinya. Ini juga salah satu metodologi mencari kebenaran, ya. Kalau mencari kebenaran itu dirasuki oleh kebencian memang dari awal, ya ada tendensi hawa nafsu, bahkan ada kepentingan pribadi di dalamnya, ini akan sangat sulit kita mencari kebenaran. Ya, Tufail bin Amru ini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara mencari kebenaran. Beliau katakan ya, kalau memang di pikiran saya, yang di akal saya tidak bisa mencerna dengan baik menurut itu. Karena agama ini fitrah, ya fitrah di otak, ya pikiran dan hati yang ya jernih itu akan menerima sesuai dengan fitrah. Sebaliknya ya hati yang memang sakit, dengki, hasad, ada tendensi pribadi di dalamnya, itu akan merusak, tidak akan menerima, sulit untuk menerima kebenaran. Tufail bin Amru ad-Dawsi ini pun mengatakan, ya, saya mau dengarkan langsung dari kamu wahai Muhammad. Apa sebenarnya, karena saya merasa tidak ada masalah dari ya apa yang kamu baca dari ibadah-ibadah itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada beliau beberapa surah. Ya, di antaranya adalah Qul huwallahu ahad. Ya, beliau membaca ya, Al-Ikhlas. Ya, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Lalu kemudian Tufail bin Amru ini menikmati bacaan ini. Sampai beliau mengatakan bahwa fawallahi ma sami'tu qawlan ahsana min qawlihi. Demi Allah, saya belum pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang sangat indah, sangat nyaman, terasa nyaman didengarkan. Ya, maknanya, ya ini juga perlu untuk kita tegaskan bahwa orang-orang Arab dahulunya itu bukan terpesona dengan lenggak-lenggok bacaan, tidak. Tapi terpesonanya itu dengan makna. Dan kita ketahui tadi di awal kita sampaikan, Tufail bin Amru ini adalah ya, orang yang memiliki jiwa sastra yang tinggi. Maka ketika dibacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, beliau paham sekali bahwa kalimat ini betul-betul kalimat yang tidak datang dari manusia. Maka beliau katakan sangat indah sekali. Ya. Dan wala ra'aitu amran a'dal min amrihi. Ya. Makna-makna yang ada di dalam ayat tersebut, ya, saya rasa adalah makna yang sangat baik, sangat jelas. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, apa ini, wahai? Apa ini? Nah, Rasulullah mengatakan, inilah Islam. Inilah Islam. Dan akhirnya Tufail bin Amru
Ad-Dausi masuk Islam. Masuk ke dalam Islam dan bersyahadat. Dia menjulurkan tangannya dan mengatakan, saya bersyahadat. Ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka atau anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu pun Tufail bin Amr ini bahagia, sangat lapang dadanya menerima Islam ini sebagai agama. Namun ya beliau kan bukan orang di situ, maka suatu saat akan pulang. Ya. Beliau pun meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya ini pendatang, ya, saya datang, saya datang ya dari suku lain, dari wilayah lain. Ya. Saya mau balik kampung saya. Nah, saya khawatir agama ini tidak diterima oleh orang-orang di kampung saya. Cobalah ajarkan saya semua yang terkait dengan syariat Islam. Ya. Maka diajarkanlah beberapa hari, kurang lebih 4 hari beliau tinggal di situ untuk belajar tentang Islam. Dan satu permintaan lagi beliau katakan bahwa ya saya butuh sesuatu. Jadi sebagaimana engkau mengetahui wahai Muhammad bahwa kita ini negeri ya yang kalau tidak ada sesuatu yang nampak ya, yang dilihat oleh mereka maka ya, mereka pun tidak mau mendengarkan kita. Kalau hanya sekedar kalimat-kalimat seperti ini, karena tidak semua orang paham kalimat-kalimat dakwah. Maka apa yang kau minta wahai Tufail? Dia meminta bahwa ud'u Allah an yaj'ala li ayatan takunu li 'aunan fima ad'uhum ilaih. Ya. Tolong wahai Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada saya ya tanda-tanda kekuasaannya. Ya, yang akan menjadi bahan untuk saya ya menampakkan kepada kaumku agar kaumku ini bisa lebih percaya kepada apa yang saya dakwahkan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma ja'allahu ayah. Ya Allah, ya, berikanlah dia semacam mukjizat atau semacam ya isyarat tanda-tanda keajaiban yang dia akan gunakan untuk berdakwah. Nah, lalu kemudian ya, beliau pun pulang kampung, ya, pulang ke sukunya. Di tengah-tengah perjalanan, ya, ketika hampir masuk ke ke wilayahnya, ya, wilayah di kabilah Daus ini, tiba-tiba dia mendapati ternyata jidatnya ini bercahaya. Jidatnya ini bercahaya. Saking bercahaya sampai dia sulit untuk melihat. Dia mendapati ada cahaya. Nah, maka dia meminta, Tufail bin Amr meminta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan cahaya itu ada di depan ya mataku. Saya tidak bisa melihat. Jangan sampai justru kaumku ini mengatakan itu adalah azab. Ya, karena kamu pindah ke ya agama Muhammad. Kamu keluar dari agama nenek moyang. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh ya Tufail tadi, dia meminta kepada Allah untuk diberikan kekuasaan atau diberikan tanda kekuasaan, tanda kebenaran. Ya, tapi jangan di situ. Maka diletakkanlah di atas kepala beliau. Ya, ada cahaya yang seakan-akan menempel. Ya, ada cahaya yang seakan-akan berada di atas kepala beliau. Nah, ketika beliau masuk ke kaumnya, wilayahnya, tiba-tiba orang melihat semuanya. Kenapa terang di atas kepala? Ya, Tufail ini. Jadi ada mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, apa yang pertama dilakukan oleh Tufail? Ya, beliau memanggil ayahnya, bapaknya. Kenapa? Bapaknya mengatakan, kenapa ada cahaya dari kepalamu itu? Ada apa? Ya. Maka Tufail mengatakan bahwa ya, saya ya, telah berpindah agama. Saya menjadi pengikut Muhammad ya, yang sekarang lagi viral ya pada saat itu.
Saya menjadi pengikut Muhammad. Lalu kemudian bapaknya pun didakwahi, dikatakan ajaran Muhammad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kesimpulannya akhirnya bapak dari Tufail ini, yaitu Amru Ad-Dausi, mengatakan bahwa dinuka, ya, bahwa agamaku ini akan ikut dengan agamamu. Jadi agama yang kamu peluk, saya juga akan peluk. Ya, akhirnya beliau mengislamkan bapaknya. Beliau katakan, iktasil wa tahhir siyabaka summa ta'ala hatta u'allimuka ma ullimtu. Kalau begitu wahai ayahku, setelah kamu bersyahadat ini maka pergilah mandi. Sucikan badanmu, sucikan pakaianmu. Akan kuajarkan kepadamu apa yang kuajarkan, apa yang kudapatkan, apa yang kupelajari dari agama ini. Ya, lalu kemudian akhirnya ja'a fa'aradat alaihi Islam. Ya. Kemudian beliau pun mengajarkan Islam kepada bapaknya dan sampai kemudian kuat keislaman. Ya, lalu kemudian ya datanglah istrinya. Selanjutnya target dakwah selanjutnya adalah istrinya sendiri. Ya. Nah, istrinya mengatakan, ada apa wahai siapa? Tufail. Tufail mengatakan bahwa baini wa bainaki al-Islam. Sekarang antara saya dengan kamu ini ada pembatas. Ya. Pembatasnya adalah agama, yaitu Islam. Dan saya sudah masuk Islam. Sudah tidak lagi beragama sebagaimana agama sebelum. Seketika istrinya pun mengatakan, dini. Apa yang menjadi agamamu? Itu juga jadi agamaku. Ya. Akhirnya apa? Kalau begitu, kamu pergi mandi di kolam, ya ada kolam namanya asyara, ya, dzisyara min ma'i dzisyara, ya. Jadi ma'i dzisyara ini adalah kolam yang di tengahnya itu ada berhala, di mana orang sangat mensakralkan. Maka apa yang dilakukan oleh oleh istrinya? Wah, jangan mandi di situ. Kenapa saya disuruh mandi di situ? Nanti kita dapat celaka. Maka Tufail menjawab itu, jangan mandi di sana. Mandilah kamu di sana, tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang bisa dilakukan oleh patung itu? Ya, mandi kamu di sana dan setelah mandi kamu datang kepadaku, kuajarkan apa yang aku dapatkan. Dan akhirnya diajarkanlah, ya, agama Islam, dan akhirnya istrinya pun masuk Islam. Nah, itu dilakukan kepada seluruh, ya, orang yang ditemuinya. Tokoh-tokoh yang ada, yaitu Ad-Dausi, ya, beliau mendakwahkan Islam, ya, dan menjelaskan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, termasuk salah satu di antaranya adalah yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah, yang dikenal dengan Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah ini agak kritis, ya, beliau tidak langsung menerima Islam waktu itu. Ya, ketika didakwai oleh Tufail, masih ada hal yang, ya, bergejolak, ya. Namun memang kaumnya itu banyak yang cuek, banyak yang tidak terlalu respon. Namun Abu Hurairah tidak. Beliau kritis tapi fast respon. Penasaran. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Dia pun mengatakan, saya mau, tapi saya mau tahu agama ini seperti apa. Maka apa yang dilakukan oleh Tufail bin Amru Ad-Dausi? Beliau mengatakan, oke, saya akan mengajak kamu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya akan mengajak kamu untuk bertemu langsung dan mendapatkan penjelasan langsung dari yang membawa, mengajarkan agama ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Tufail pun mengatur waktu untuk bisa bersama-sama dengan Abu Hurairah ke Mekah. Nah, singkatnya ketika beliau berjalan ke Mekah sampai berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun setelah memberi salam tentu saja, Rasulullah pun bertanya, "Ma wara'aka ya Tufail?" Ada apa wahai Tufail? Ada kabar dari kaummu? Ya, Tufail mengatakan, "Qulubun 'alaiha akinnah wa kufrun syadid." Laqad ghalaba 'ala dausin al-fusuq wal isyan. Ya Rasulullah, untuk ad-Daus, untuk kaumku ini agak sulit. Agak sulit, betul-betul hati-hati mereka tertutupi, tergembok, tidak terbuka, sehingga sulit saya tembus. Kekufuran yang luar biasa pada kaumku itu sulit saya tembus. Apatah lagi banyak kemaksiatan yang beredar. Sehingga wahai Rasulullah, itu kabar yang bisa saya berikan kepadamu tentang dakwahku di mana, di kaumku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun karena sudah sampai, beliau pun mendapatkan kabar itu, beliau langsung berdiri, kemudian sholat, berwudu, kemudian sholat. Setelah sholat beliau angkat tangannya ke atas langit, mengatakan, saya khawatir. Abu Hurairah pada saat itu melihat pemandangan ini. Ketika dia meminta kepada kaumnya, ketika Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mendengarkan laporan dari Tufail, dia mengangkat tangannya. Abu Hurairah berkomentar di dalam hati, mengatakan, saya khawatir kalau nabinya Tufail ini, yaitu Muhammad ini, mendoakan keburukan kepada kabilah Ad-Daus itu. Saya khawatir itu dilakukan. Maka kemudian beliau pun meminta apa yang menjadi doa, bertanya. Katakan, wah qaumah, jangan sampai apa yang engkau doakan untuk kaumku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau justru mengatakan, Allahumma ihdi dausan, Allahumma ihdi dausan, Allahumma ihdi dausan. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus. Berikan hidayah kepada kabilah Daus, berikan hidayah kepada kabilah Daus. Beliau meminta hal ini, meminta untuk diberikan hidayah kepada kabilahnya Tufail. Kemudian beliau pun setelah berdoa, dia pun melihat Tufail, mengatakan, wahai Tufail, sekarang saya sudah berdoa. Pulanglah lagi ke kampungmu, dan dakwah, lanjutkan dakwah tersebut. Setelah itu beliau pun pulang, dan tadi Abu Hurairah mendengarkan penjelasan itu juga masuk Islam. Sehingga beliau mendapatkan tadi keislaman Abu Hurairah. Nah, singkat cerita kemudian siapa? Tufail bin Amr ini melanjutkan dakwahnya. Yaitu menuju ke kabilahnya atau Daus ini. Apa yang dilakukan? Beliau berdakwah terus-menerus, berdakwah terus sampai kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, lalu kemudian beliau datang bersama dengan banyak orang. Beliau datang kurang lebih bersama dengan ada 80-an kakak. 80 keluarga dari Daus, dari kabilah Daus. Itu kurang lebih berapa? Kalau 80 dikali satu rumah mungkin 3 orang, 80 kali 3, kurang lebih 240 orang. Nah, ini tidak sedikit.
Ya, beliau pun datang dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengatakan bahwa inilah buah dakwahku wahai Rasulullah. Yang engkau dulu doakan, ya, ketika engkau masih di Mekah. Dan sekarang sudah di Madinah, sudah hijrah, ya, inilah buahnya. Nah, seketika itu karena kebetulan pas perang Khaybar, masih banyak sisa-sisa daripada ghanimah Khaybar. Lalu diberikanlah bagian. Ya, ini bagian. Ini bagian. Ini juga adalah perhatian kepada para duat. Ya, diberikan bagian. Para duat itu meskipun mereka dai yang ikhlas, ya, tapi patut diapresiasi. Rasulullah sangat memberi apresiasi kepada para dai yang bersungguh-sungguh. Ya, di antaranya adalah Tufail ini. Beliau diberikan bagian, padahal tidak ikut dalam perang Khaybar, tapi diberikan bagian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mendapatkan bagian. Ya, saya kurang tahu berapa bagiannya. Intinya diberikan bagian yang cukup banyak, ya, karena harta dari Yahudi Khaybar itu tidak sedikit, ya, sangat banyak. Nah, sampailah kita kepada, ya, jadi Tufail ini akhirnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mengkader, ya, setelah beliau menetapkan, ya, mad'unya dan mengkader, akhirnya ada yang melanjutkan dakwah di kampungnya. Beliau pun ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah Allah takdirkan apa? Makkah dikuasai, ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu permintaan dari Tufail, ya, sebelum Fathu Makkah itu terjadi, beliau mengatakan bahwa, ya, izinkan saya membakar salah satu, ya, berhala di kota Makkah ini, yaitu Zulkarnain. Zulkarnain, ya, yaitu berhala, ya, yang bernama Zulkarnain. Maka Rasulullah katakan, silahkan. Kemudian Tufail bin Amru ini pun diam-diam, ya, lalu dia pura-pura menyembah berhala, ya, tapi ternyata dia menyulut api untuk membakar berhala tersebut, dan akhirnya, ya, berhala tersebut, ya, terbakar. Ya, berhala tersebut terbakar. Nah, hari ini kemudian Tufail bin Amru hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, beliau bersama dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Ya, lalu beralih kekuasaan, ya, pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana, ya, beliau ikut dalam peperangan, ya, perang-perang yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya adalah perang menumpas orang-orang yang murtad dan yang mengaku nabi, yaitu Musailam Al-Kadzab. Beliau ikut di situ. Ya, beliau ikut dalam perang Yamamah namanya. Ya. Nah, ketika perang Yamamah ini, ya, beliau, ya, bermimpi. Ya, beliau bermimpi dan, ya, bertanya kepada para sahabat, saya mimpi semalam. Ya, sebelum berperang. Ya. Mimpi apa wahai Tufail? Ya, saya bermimpi bahwa kepalaku ini gundul. Kepala saya ini gundul. Kemudian saya juga bermimpi pada waktu yang bersamaan ada burung, ya, ada burung kecil yang keluar dari mulut saya. Ya, dan saya mendapati ada wanita yang, ya, kemudian memasukkan saya ke dalam perutnya. Ya, dan juga saya melihat anak saya, ya, seakan-akan, ya, dia meminta sesuatu, tapi dia, ya, saya terhalang pada anak saya ini. Dia meminta kepada saya, tapi saya tidak bisa memberikannya karena saya ada semacam tirai yang membuat saya, atau tembok yang membuat saya terhalang. Seakan-akan ada penghalang. Ya. Maka mereka pun mengatakan, saya tidak tahu apa makna dari mimpimu. Ya, apa makna dari mimpimu itu? Akhirnya Tufail pun berpikir, ya, merenungi mimpinya, dan, ya, beliau sampai pada satu kesimpulan. Saya sepertinya paham makna dari mimpiku ini. Yang pertama, saya dapati diriku
botak, ya gundul, ya seakan-akan bahwa kepala saya nanti akan dipenggal, bahwa di perang ini mungkin akan menjadi perang terakhir dan yang menyebabkan kematianku. Adapun burung yang keluar dari mulutku itu, ya sepertinya itu adalah nyawa, rohku yang keluar. Dan seorang wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya itu adalah ibarat dunia. Dunia ini yang saya akan masuk, ya, menjadi mayat, yaitu dikuburkan, dimasukkan ke dalam dunia, di dalam tanah ini. Adapun anak saya, ya maka saya melihat bahwa ya, seakan-akan anak saya itu meminta syahadah, ya, meminta meminta saya mati syahid, ya, menjadi bagianku. Makanya dia tidak bisa mengungkapkannya kepadaku, ya. Dan terjadi bahwa ternyata, ya, apa yang diucapkan oleh Tufail itu terjadi, ya. Itu terjadi di mana beliau menghembuskan nafasnya, ya, syahid, ya, di perang Yamamah. Ya, di perang Yamamah, perang, ya, untuk memerangi orang-orang yang murtad, ya, dan beliau wafat. Ya, terakhir kemudian dibawa oleh anaknya, ya, yang bernama Amr bin Tufail. Ya. Amr bin Tufail, ya, membawakan jenazah beliau, ya, ke hadapan ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq yang dimakamkan. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga anak beliau Amr bin Tufail ini luar biasa. Ya. Kita sudah diceritakan tadi oleh Tufail, ya. Beliau khususnya di zaman Umar bin Khattab itu, ya, mewujudkan mimpinya tadi, ya. Umar bin Khattab ini, ya, kemudian mengajak Amr bin Tufail, yaitu anak dari Tufail bin Amru, ya, untuk makan. Untuk makan, ya. Waktu di perang Yamamah perlu kita ketahui bahwa anak dari Amr bin Tufail ini tangannya terpotong. Ya, tangannya terpotong. Ya. Ketika itu, ya, akhirnya diamputasi. Ya, karena tangannya sudah parah waktu itu, lalu dipotong. Nah, berjalan zaman, ya, beliau ini malu, ya, Amr bin Tufail ini malu untuk berkumpul sama orang-orang, ya, karena tangannya. Nah, lalu kemudian dimotivasi untuk semangat hidup dan sampai pada keinginan atau kesimpulan bahwa beliau, ya, insya Allah siap, ya, menjalani kehidupan. Namun suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab memanggilnya untuk makan bersama. Dan Umar bin Khattab hanya melihat, kenapa Amr bin Tufail ini tidak mau makan. Maka Umar bin Khattab memahami bahwa sepertinya dia malu lagi, karena tangannya cuma satu. Maka beliau katakan bahwa, kenapa kamu malu? Makanlah dengan tanganmu yang terpotong itu. Sambil bercanda, dikatakan begitu. Akhirnya, ya, beliau pun makan, ya, tanpa ada kekhawatiran. Dan, ya, anak beliau juga ini, ya, anak Tufail ini juga ternyata di akhir hayatnya beliau juga wafat syahid, ya, di zaman Umar bin Khattab, ya, merasakan syahadah, ya, ketika Umar bin Khattab dalam perang Yarmuk, ya, dalam perang Yarmuk, ya, melawan Romawi pada waktu itu. Sehingga Tufail bin Amr ini digelari, ya, Asy-Syahid wa Abu Syahid, ya, syahid, ya, dia seorang syahid dan bapak dari anak yang syahid. Jadi 2 kali syahid. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semangat beliau, ya, itu ditularkan kepada anaknya, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dakwah beliau sampai menjadikan Abu Hurairah masuk Islam, ya, dan banyak masyarakat atau dari kabilah Daus itu masuk Islam, ya, dengan rentan waktu beberapa, ya, tahun setelah Rasulullah hijrah. Kurang lebih mungkin ada, ya, tidak sampai 20 tahunan, ya,
sampai beliau bisa mengkader banyak orang yang bisa masuk Islam. Ini semangat sampai beliau terjun ke dalam medan perang ya, dan mengharapkan syahadah, dan anaknya juga dididik untuk mendapatkan syahadah. Itulah Amr bin Tufail ya, dan akhirnya beliau pun wafat ya, beliau dua-duanya wafat dalam perang yang berbeda, bahkan dalam khalifah masa kekhalifahan yang berbeda. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat dakwah ini ya, memang semua sahabat memiliki semangat yang mirip-mirip ya, tapi kisah-kisah ini sangat menginspirasi kita, memotivasi kita untuk mengambil peranan dalam perjuangan. Mengambil peran. Kita ini banyak kesalahan, banyak dosa, banyak maksiat. Maka untuk menghapuskannya, untuk mengimbangi maksiat tersebut, berupayalah kita sebisa mungkin untuk masuk dalam tengah-tengah perjuangan umat ini, mengambil peranan agar supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Saya kira ini, sahabat sekalian dirahmati Allah, semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Tufail bin Amru ad-Dausi serta anak beliau Amru bin Tufail Dausi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi dan memotivasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.